والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هدى إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah setia Majelis Arafah, Majelis Yasin dan Marhaban, kembali di malam Sayyidul Ayyam ini hadir kita semuanya menghadiri undangan syafaat Rasulullah, menghadiri undangan rahmah Allah. Saya yakin sejak awal tadi kita banyak sudah sholawat yang kita sudah bacakan. Rasulullah sendiri berpesan, bacalah sholawat di hari Jumat dan malam Jumat. Jaminan baginda Rasul, siapa saja orang yang bersholawat maka akan jadi syafaat di yaumil qiyamah. Bicara kiamat bukan berarti kiamat nanti saja. Saat ketika hidup saat ini kita ada yang kiamat. Ya. Qoma yaqumu qauman wa qiyaman wa qiyamatan. Kiamat itu bisa artinya hancur, bisa artinya berdiri tegak. Maka kita yang masih pada hidup di alam dunia ini, ya Allah, kami pengen ngerasain bahagia dunia dan bisa membahagiakan banyak orang di sekitar kami. Nah itu kan kiamat. Nah kalau cerita tentang kiamat nanti, ya kita pasrah pada Allah. Allah a'lam. Ya. Tapi apapun bagaimanapun kita harus kita yakini dan kita harus mengimani akan adanya dan akan terjadinya. Nah oleh karenanya malam ini kita di dada kita tetap harus basah kerongkongan kita berselawat. Satu waktu guru kita bertanya, manakah tip minyak wangi yang abadi itu? Parfum yang wanginya nggak hilang-hilang sampai akhirat. Akhirnya nggak ada satupun si murid jawab. Si guru pun menjawab, parfum yang wangi dan terwangi di mata Allah adalah air kerongkongan yang kering karena banyaknya bersolawat. Ini kira-kira dari tadi kerongkongan kering apa bahasa terus? Ada kopi, ada kopi gimana mau kering? Sorot. Ya. Nah, rasanya kita nggak tahan banget ya kalau kita ada kerongkongan kita basah apa kering gitu. Nah, tapi inilah ya, berbahagialah kerongkongan kering lantaran zikir, lantaran istighfar, lantaran berselawat. Karena air kerongkongan yang kering itu sebenarnya dia adalah minyak wangi terwangi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita min ahli sholawat, anjuran baginda Rasul kita senantiasa kita jalani. Kekasih Allah yang sama dirahmati Allah, kita berlanjut di bahasan berikutnya. Kita besok dikit lagi ya udah kita nyampe ke gerbang Ramadan. Yang kita bahas malam ini masuk ke Misalur Rabi', bahasan yang keempat adalah At-Tarawih.
ya, bahasan tentang sunnah salat tarawih. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Al-mithalur rabi'u at-tarawih in kana huna khilafun fahuwa aydan mimma yanbaghi adamu tabadulil inkari bisya'nihi wahia indana nahnu syafi'iyah bal wa fi madhabi ahli sunnati wal jama'ati ishruna rak'atan wahia sunnatu ainin muakkadatun lirrijali wan nisa'i indal hanafiyyah wasyafi'iyyah wal hanabilah wal malikiyah wa tusannu fihal jama'ah ainan inda syafi'iyyah wal hanabilah al malikiyatu qalu al jama'atu fiha mandubatun wal hanafiyatu qalu al jama'atu fiha sunnatu kifayatin li ahlil hayy walau qama ba'duhum saqatat talabu anil baqi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hujjah ahlus sunnah wal jamaah berkenan barakah syafaat para seluruh guru-guru yang sudah mengajarkan kita semuanya. Terkhusus kita kirimkan doa buat al-alim al-alamah musannif hadal kitab Kiai Al-Haj Ali Ma'sum biniyatil qabul ila hadiratir rusul du'ain al-maqbul hawaijin al-mawsul. Allahumma ij'al ulumana ilman nafi'ah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarawih. Bicara kita ini malam tentang tarawih. Kita tahu banget tarawih itu apa. Taroha ya taroha tarawehan. Yang kita tahu sholat tarawih aja. Ada dan pelaksanaan sholat tarawih tidak ada di bulan-bulan kecuali bulan Ramadan. Hanya ada di bulan Ramadan. Pelaksanaannya setelah kita sholat Isya. Taroha artinya santai lah bahasa kita. Enggak harus terburu-buru, cepet banget ya jangan, lama banget juga jangan.
Saat ketika kita mendapati sholat tarawih, maka yang harus kita kedepankan adalah bahwa sholat itu memiliki satu ketentuan hukum adalah sunnah, tapi memiliki nilai kekuatan kualitas pahala wajib luar biasa besar faedahnya. Lalu kemudian cerita tentang sholat tarawih ini nggak perlu aneh ketika ada di satu tempat. Berlainan tempat, ada juga berlainan cara. Sebelum kita bahas tentang sholat tarawih ini, yang kita kedepankan adalah kita ini adalah orang-orang yang dari kecil sudah belajar, diajarkan sama guru-guru yang berbasis akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita bicara tentang fikih, maka kita nggak jauh fikih kita, ya, dari Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Nah, ini acuan solusioner imam yang kita ikuti sebagai amaliyah kita. Jangan sampai ada keraguan-raguan. Sebab ketika kita mengikuti amalan-amalan atau menjalani amalan yang mereka sudah putuskan, maka di hadapan Allah pun mereka sudah siap pasang dada dan tanggung jawab akan amaliyah yang kita lakukan saat ini. Nah, oleh karenanya buat kita semuanya nggak perlu kita ragu-ragu lagi dengan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarawihu, salat tarawih. In kana huna khilafun. Andai kata ada di bahasan ini khilafun, satu bahasan yang berbeda, atau ada yang di antara kita amaliyah yang menjadikan satu permasalahan khilafiyah. Fahuwa aidan mimma yang bagi adamu tabadulil inkar. Nah, andai kata terjadi perbedaan di dalamnya, buat kita nih, ya, hendaknya mengedepankan adamu tabadulil inkar. Jangan sampai terjadi adanya bantah-bantahan. Yang akhirnya dari bantahan itu karena beda cara, beda juga dia amaliyahnya, yang akhirnya membuat kita pecah. Perbedaan bukan harus menjadikan kita umat Islam terjadi perpecahan. Jadikan perbedaan adalah sebuah cinta, kasih sayang. Karena betapa Islam itu memiliki nilai silaturahmi yang amat kencang. Kekuatan hebat di umat Islam itu adanya jalinan silaturahmi. Sering saya sampaikan, umat Islam kita, orang Islam, harus memiliki nilai kokoh di mata Allah. Kita harus menang, ya menang dunia, menang akhirat. Artinya jangan sampai kita gampang dicentang perenangkan, kita gampang diadu domba. Apalagi banyak perbedaan di antara saudara dan kawan-kawan kita di umat Islam ini. Oleh karenanya, ketika menang harus kuat. Kuat harus bersatu. Bersatu harus silaturahmi. Jaga silaturahmi, jaga perbedaan di antara kita. Perbedaan bukan harus dan bukan untuk jadi perpecahan. Bisa nih karena keadaannya terawih ya begitu. Nah, nanti di sini banyak sejarah-sejarah tentang sholat tarawih ini. Nah, kemudian wahia indana nahnu syafi'iyah. Nah, ini
ketika terjadi ada perbedaan, kita ada di jembatan yang kokoh. Kita ada di jalan yang lurus. Indana nahnu syafi'iyah. Kita ini ikut pengikut ulama fikih ahlus sunnah wal jamaah Imam Syafi'i. Jadi ini aja. Jadi nggak perlu lagi nanti kita nanya-nanya tentang bagaimana sih tarawih, bagaimana sih tarawih. Ya, saya anggap ini sudah terlalu lama banget ya tentang urusan tarawih kita bahas. Sejak dulu bahasan ini. Nah, kita yang duduk di sini adalah orang-orang Syafi'i. Ya. Bal wa fi madhhabi ahli sunnati wal jamaati ishruna raka'atan. Namun demikian perlu kita sadari, kita terima lapang dada dari lahir sampai batin yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah madhab Syafi'i, maka tarawih itu, sholat tarawih itu 20 rakaat. Jadi 20 rakaat tambah 3 sholat witir. Jadi 20. Nah ini, jadi sebelum bahasan kita yang mana-mana, bahwa kita ada di bawah bendera Ahlus Sunnah dengan Syafi'inya, maka tidak ada di antara kita yang melakukan sholat tarawih kecuali 20 rakaat. Nah ini. Nah ini perlu kita rasanya sadari benar. Wahia sunnatu ainin, dan adapun kedudukan hukum sholat sunnah tarawih adalah sunnah ain. Dia sunnah tapi ainiyah. Kesunahan yang amat diharuskan untuk dilakukan. Jadi kalau sunnah biasa kita bicara tentang sesuatu amaliyah, satu perbuatan yang apabila kita kerjakan maka berpahala. Jika ditinggalkan maka tidak dapat apa-apa dan tidak berdosa. Tetapi rugilah orang yang tidak melaksanakan sholat sunat itu. Ya, jadi permasalahannya ruginya ini gitu. Dosa mah enggak. Karena permasalahan urusan sunnah enggak dosa. Tetapi permasalahannya adalah kerugian kita ketika kita tidak melakukan. Nah, maka dikuatkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan sekedar sunnah ini sholat tarawih, tapi ada sunnatu ainin. Sunnah ain. Nah kan luar biasa, berarti pahalanya mudha'afah, dilipat gandakan. Nah kemudian muakkadatun, satu muakkad. Jadi ada sunnah ainin, muakkadah lagi. Jadi mengerjakan nih sholat tarawih nih adalah sunnahnya sunnah muakkadah. Kemudian punya nilai ainin. Ada fardu ainin, ada sunnah ainin. Kalau fardu ainin kudu dijalankan. Kalau sunnah ainin rugi kalau tidak dijalankan. Ini paham kan kira-kira? Ya. Kalau fardu ain harus tiap individu muslim, orang yang sudah balik kudu melakukan. Seperti sholat 5 waktu, ya. Kemudian kita puasa, zakat. Nah, kalau sunnah ainin, nah ini, apa harus? Harus juga. Laksanakan. Kenapa? Rugi ketika kita tidak melaksanakan. Karena di dalamnya memiliki kualitas nilai pahala dan kebaikan seperti kita melaksanakan satu kewajiban.
Buat siapa muakadah ini jadi muakadah dikuatkan dan sangat dianjurkan nih? Lirijali wan nisa'i, untuk kalangan muslim laki-laki, wan nisa'i dan muslim perempuan. Jadi perempuan juga disunahin ke musola jamaah. Nah ini. Tapi kalau yang masih nyusuin jangan Murudi. Iya. Itu. Jadi laki-laki dan perempuan sangat dianjurkan melakukan sholat sunnah tarawih ini. Menurut siapa? Indal Hanafiyah. Menurut ulama-ulama pengikut Imam Hanafi. Wa Syafi'iyati, dan juga ulama-ulama pengikut Syafi'iyah. Wal Hanabilati, juga pengikut-pengikut Imam Hambali dan Imam Maliki. Berarti 4 madhab ini Ahlus Sunnah wal Jamaah 4-4-nya kompak menyatakan, memutuskan satu kebijakan yang sangat memiliki kasih sayang, teguran cinta pada umat dan pengikutnya, bahwa jangan pernah kau tinggalkan sholat tarawih itu. Karena kenapa? Saking muakadnya, nilainya saking ainiyahnya. Nah, luar biasa. Makanya jangan jadikan kesempatan besok di sholat tarawih kita hanya berandai-andai, bermalas-malas, apalagi sengaja kita tinggalin. Ini jangan. Jadi 4 madhab dari madhahibil arba'ah yang kita ikuti, kompak 4-4-nya menyatakan kesunahan melakukan sholat tarawih. Sunnahnya ainin, perintahnya adalah muakkadah. Dan kita orang-orang yang semangat untuk melakukan kesunahan di takmir Ramadan esok hari, insya wa tusannu fiha, wa tusannu, dan disunnahkan fiha, di dalam sholat tarawih disunnahkan bagaimana? Al jama'atu, jamaah. Nah, disunnahkan sholat tarawih itu dicinta banget sama Allah, dicinta banget sama Rasulullah. Sholat tarawih dilaksanakan dengan cara berjamaah. Ainan inda Syafi'iyah, sunnahnya sunnah ainan, ya, menurut Imam Syafi'i wal Hanabilah, dan menurut ulama-ulama pengikut Imam Hambali. Nah ini ya, Bang Jaki besok udah dapat jadwal imam katanya. Istiqlal. Ya sabar aja menyakin, ntar juga banyak jadwal ente. Iya, tenang aja. Musola Istiqlal gimana? Musola Istiqlal. Cari deh. Nah ini. Nah kemudian Al-Malikiyatu, kemudian ulama-ulama pengikut Imam Maliki, qalu, mereka ngucap. Ya. Kalau tadi Imam Syafi'i dan pengikut Imam Hambali, sunnahnya sangat disunahkan melakukan tarawih dengan cara jamaah. Adapun ulama pengikut Imam Maliki, qalu, mereka berkata al jama'atu fiha mandubah. Ya. Mandub saja, dicinta saja dia. Jadi sunnahnya, jadi enggak pakai tusannu ainan dia mah. Enggak pakai sunnah ainan, cukup derajat sholat tarawih ini adalah mandubah. Mandub itu dicinta. Karena syiar Ramadan, syiar gegap gempita bahagia, semangat umat Islam melaksanakan kesunahan sholat tarawih itu. Ini mandub. Jadi mandubah itu dicinta. Jadi nggak pakai banget tante. Orang pakai banget dah. Nggak sunnah banget. Iya. Jadi sunnah, dia nganggap sunnah aja gitu. Kalau kita orang Syafi'i, kapan lagi bang tarawih? Ya kalau tahun depan kita masih panjang umur masih ada. Sekarang wayahnya sehat kita kagak mau tarawih, rugilah kita. Khawatir kok Mas Rik. Namanya umur mah, kita yang memiliki badan, kita yang memiliki hidup nggak tahu. Pemilik hidup yang tahu, nggak tahu.
umur kita pun harus selesai tahun ini. Oh, kita sudah puas melaksanakan tarawih itu. Insya Allah. Nah, ini pendapat pengikut ulama Imam Maliki. Kemudian ada perbedaan lagi pendapat dari Al-Hanafiyah tuh. Ada ulama-ulama pengikut Imam Hanafi. Dia menyatakan al-jama'atu fiha sunnatu kifayatin. Nah, sunnah kifayah. Ini nih, kalau Imam Syafi'i sama Imam Hambali kompak. Sunnah ain. Ya. Menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Maliki, mandubah. Hanya dicinta saja. Lalu kemudian Imam Hanafi dan ulama-ulama pengikut beliau menyatakan bahwa sholat sunnah tarawih ini sunnatu kifayah. Hukumnya sunnah kifayah. Ya sunnah kifayah. Ya kalau sunnah kifayah itu gimana? Falau qama ba'duhum saqatat talabu anil baqin. Nah ini. Buat siapa sunnah kifayah itu? Li ahlil hayy, untuk ahli Korea, ahli kampung. Kita di sini bisa ngerahan. Sunnah kifayah aja itu. Artinya enggak perlu semua orang Islam datang ke mushola atau masjid atau jamaah. Artinya kalau qama ba'duhum, andai kata sudah dilakukan oleh sebagian ahli kampung, gitu, saqatat talabu, maka gugurlah tuntutan kesunahan itu. Jadi kalau udah diwakilin sama CRT, Mbak Rudi, Mbak Sri, berarti yang lain nggak perlu terawih udah. Gitu. Karena sudah diwakili, Pak. Yang mewakilkan. Iya. Bil khusus Bang Jaki, ini wakil Bilal. Ya. Falau qama ba'duhum saqata talab anil baqi. Nah, kalau ada kewajiban kita umpama, ya, ini persis seperti kita menyolatin jenazah. Hukumnya fardu, tapi fardu kifayah. Kalau sudah yang lain menyolatkan, berarti yang lain sudah tidak lagi ada kewajiban, gugur kewajibannya dan tidak berdosa. Ya, nah sebegitupun tarawih menurut ya ulama-ulama pengikut Imam Hanafi, maka itu sunnah kifayah saja. Tapi awas, kita mah orang-orang Syafi'iyah. Kita ikut ya bakti, manut, nurut pada ulama-ulama ya, pencetus fikih, pencetus amaliyah ahlus sunnah wal jamaah. Yang paling kita cinta Abdullah bin Idris bin Utsman bin Abbas Asy-Syafi'i. Nah ini masih ada beberapa baris lagi, kita lihat bagaimana dulu sejarah Rasulullah. Di sini pengarang kitab menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, wa qad asbata sunniyataha al-a'immatu bi fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa qad asbata, dan sungguh telah apa asbata, menetapkan, sunniyataha, kesunnahan. Siapa yang menetapkan al-a'immatu, ini para imam. Nah, bi fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, terhadap perbuatan Nabi, pekerjaan Rasul tentang tarawih ini. Kapan aja, bagaimana tuh ya wayahnya Rasulullah pada musim tarawih di bulan Ramadan. Qad rawa asy-Syaikhani, telah meriwayatkan siapa Syaikhani? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
kharaja min jawfil laili. Rasulullah keluar min jawfil laili di tengah malam. Ingat ini, tentu yang kita ingat bulan Ramadan. Layali min Ramadan, malam-malam di bulan Ramadan. Jadi satu waktu Rasulullah keluar tengah malam di bulan Ramadan. Kapan baginda Rasul keluar? Wahya, dan itu malam apa aja? Salah satu mutafarriqatun. 3 malam yang berbeda-beda. Lailatul salisi wal khamisi wasabi'i wal ashrina. Asalnya begini, Lailatul salisi wal ashrin, Lailatul khamisi wal ashrin, wasabi'i wal ashrin. Rasulullah tengah malam keluar, ya. Malam apa saja? Lailatul salisi wal ashrin, malam ke-23. Malam apa lagi? Wal khamis wal ashrin, 25. Wasabi wal ashrin, malam tanggal 27. 23, 25, 27. Yang orang sini disebut malam-malam ganjil. Gitu ya? Malam gacoan gue. Malam gacoan, ya. Jadi baginda Rasul sesuai yang diriwayatkan ini hadis oleh Syekhon Imam Bukhari Muslim. Jelas ini hadis sahih. Ya. Bahwa Rasulullah di bulan Ramadan keluar 3 malam saja. Malam ganjil. 23, 25, 27. Ingat ini. Ya, tapi walaupun begini ntar ada lagi. Jaki, wah Rasulullah aja malam 23. Gua kagak terawih, ntar aja menunggu temen 23. Ya, ntar. Ya, ini baru cerita ini. Jadi pernah Rasulullah nih, ya, keluar di tengah malam tuh, malam segitu. Banyak nggak yang kira-kira orang di sini di Indonesia yang sampai takarub sampai pagi? Itikaf ya. Tapi kalau orang NU mah kagak aneh. Jangan lagi bulan Ramadan ke bulan Agustus begadang mulu. Tiap malam gitu begadang, nggak aneh. Itu orang ahlu sunnah, lima hidup jam 12. Ini perlu. Iya, nggak ada orang kayak kita, nggak ada yang tidur sore, nggak ada. Kurang ngopi begitu. Ada pas siswa. Hah, pas siswa. Karena besok dia kan jadi ngimbu es dong. Iya, kalau esnya kagak diimbu nggak keras. Sore tidur, gitu. Ya kalau baba yang udah tua di atas 50 ya jangan pakai maksa-maksain. Ya kalau saya semuanya masih pada muda sebelah sini, udah. Kapan lagi? Iya. Sebab melek mata akan mewariskan dan mendatangkan nyedotnya, rizki akan datang pada kita. Amin. Gitu. Malam tidurnya kuat banget. Tidur dari sore, orang belum tidur, dia udah tidur. Nambah. Orang mendusin, dia masih tidur. Orang bangun subuh, dia masih tidur. Orang udah kelar subuh, masih molor. Masya Allah. Ini yang begini biasanya nih, hidupnya rada-rada susah, gitu aja dibilangin aja. Ya, orang yang matanya merem mulu, berarti dia orang bersyukur pada Allah. Mampat rezeki juga. Beda sama orang melek mata, alam, begitu. Kalau begadang malam dikit ya gitu. Iya, itu kagak cegukan hidup. Iya, karena kan bahasanya begitu. Lah ada orang cegukan banyak ngambeknya ya ketahuan ini. Begadangnya kurang malam. Sama kopinya kurang tapi lekop. Kudu lekop kalau ngopi. Itu. Insyaallah. Enak kok. Ya tidur makan mau lama mau bentar kan sama aja, yang penting mah pules. Iya, iya. Iya kan? Tidur lama sama bentar sama aja. Dua-duanya merem, yang penting pules. Lah kan bentar juga 5 menit kalau pules makan rasanya lama. Lama banget gegoseran mulu, ngimpi kagak. Ngerentek badan. Badan pada sakit, tulang pada panas. Kagak enak dah pokoknya.
Pesotan aja. Tuh, nah yang penting mah ya roh, saya minta tidur walau sebentaran, tapi khusyuk tidur saya. Ngorok sebentaran juga. Makanya kalau orang tidur lagi ngorok jangan di waru. Karena sedang khusyuk dia pada Allah. Udah nikmat banget itu. Nikmat banget. Gitu. Jangan di waru. Ya tapi jangan di arah becok juga. Kadang-kadang kita pada usil sih, kawan tidur ngorok, dipoto, direkam lagi. Besok dikirim sama dia. Aduh. Jangan seusil lah ya. Ini pertama ya akan kita bahas bahwa Rasulullah di bulan Ramadan keluar hanya 3 malam. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa shalla fil masjid wa shalla an-nas bi salati fiha. Ngapain tuh Rasulullah 3 malam itu? Wa shalla fil masjid. Dan Rasul salat di masjid. Nah ketika nih para sahabat dan orang-orang yang pada ada di masjid melihat Rasulullah tengah malam keluar, dia sholat di masjid di bulan Ramadan itu, akhirnya apa? Ngikutin tuh para sahabat, ngikutin tuh orang-orang yang ada di masjid, wa shollan nasu bi sholatihi. Dan orang-orang mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah dan mengikuti sholatnya Rasulullah. Wa kana yusolli bihim samana rakaat. Berapa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tarawih pertama dilakukan oleh Nabi bersama orang-orang saat itu samana rakaat. 8 rakaat. Salatnya di masjid. Berapa rakaat? 8. Apa cukup sampai situ? Belum. Bang Mur, mana girang banget. Wah, Nabi aja 8. Ntar dulu belum kelar ini urusannya. Orang mana girang banget. Orang sini mah sampai salah masjid sih. Salah masjid. Orang sini sampai salah masjid milih tarawih. Lah sore-sore udah janjian. Iya kan? Den. Ya. Kita sholat jangan di Miftahul Janadah lama 20 rakaat. Kita sholat aja musolah bawah. Berapa? 8 di mana? Udah 8 cepat lagi. Iya. Ya udah kalau gitu kata Bang Mole. Ya emang ngikut aja. Tuh. Akhirnya di Nurul Jannah dia nggak berangkat karena 20 rakaat lama. Capek kata dia. Berangkat kok yang 8. Akhirnya apa? Nyampe selesai tarawih di Nurul Jannah, ternyata di sono belum kelar. Set deh, salah masjid kita ini. Salah masjid. Rupanya yang lama, biar kata 8 rakaat, kultumnya lama apa sejam. Lu gila lu mulu katanya. Mau ajak-ajak gua kagak beres. Coba kalau gua tadi ceramah apa namanya itu sholatnya di Nurul Jannah, nggak kayak gini. Oh, jadi gara-gara salah ya salah niat, sebenarnya salah niat gitu. Iya makanya mau 8 mau 20, yang 8 dia hati, yang 20 juga hati. Tuh. Yang 20 ya Rasulullah, yang 8 juga Rasulullah. Tinggal kitanya. Tuh begitu. Jangan milih-milih imam, besok yang lambat ya amin, yang cepat juga amin. Cuman saya ngomong aja, saya mau ngomong aja nih. Saya mah paling kagak setuju kalau orang sholat tarawih cepat gitu aja udah. Kagak demen saya udah. Iya, mesti apa ke orangnya? Ya. Saya belum ketemu tuh, ya. Walaupun bacanya bacaan hadar. Muhadar, ya. Atau bacaan apa tuh namanya yang lebih cepat lagi? Tracker. Ya. Nah kan bacaan ada murotal, ya kan? Ada tahqiq, ada tadwin, ada hadar. Itu 4 cara bacaan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan tahqiq. Yang dipakai buat anak TK sama anak TPA. Pakai tuh, lu ngajar tuh gitu. Buat siapa? Buat TK. Anak yang baru pada mau ngelancarin bacaan huruf-huruf hijaiyah. Lagi bacaan murattal yang kedua. Dia lambat juga enggak, cepet banget juga enggak. Tuh ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu murotal, Pak. Ya lama. Kayaknya Bapak ngajinya begitu deh, Pak. Lama. Hah? Kelarnya lama. Itu murotal. Ada tadwin dah. Agak cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Agak cepat dikit. Yang tercepat harder. Dia mah kagak pakai yang namanya ikhfaid gom ijhar deh mah. Yang penting kilat, fokus, hafal. Tuh. Tapi kita di Indonesia, ya kita ini di sini di Jakarta ini, dah morotal Imam Hafiz aja, ya. Ya kayak tadi tuh nggak perlu ya lama banget juga kagak. Ya bentar banget juga kagak. Ya tapi biar kata begitu urusan Fatihah jangan diwasal satu napas. Itu jangan. Bahayanya apa? Seburuk-buruk amal manusia adalah pencuri. Dan sejelek-jelek pencuri adalah yang sholatnya cepat. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dia target hafal. Sebenarnya ada bacaan hadrat tuh. Paling diseret. Ya. Perlu rasanya buat kita betul-betul paling tidak yang kita ambil ada tumak ninahnya. Jangan sampai kita curi tumak ninah karena cepatnya sholat. Jangan kita curi sifat huruf Al-Quran karena kita mengejar waktu. Mau kemana sih? Mau kemana coba deh? Mau kemana? Makan kolak. Mau sholat, cepet, capek. Aki-aki dengkulnya ketuker. Teklok. Habis sholat leklok bujuk buneng. Ampun ya. Jadi akhirnya habis sembahyang pada berjangkit. Nah buat kita ya orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, ayo kita utamakan tumak ninah kita dalam sholat. Ya. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat irada ilmu hayat sama sor terus acak-acakan apa bacaan sami'an basiran mutakaliman. Asli orang NU kagak hafal sifat 20 lo ya. Dengerin babak. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Allah niat takbir lana. Terus baca Fatihah ruku tumanina i'tidal tumanina Allah sujud tumanina
lagi. Allah niat takbir lana, baca Fatihah ruku tumanina, i'tidal tumanina, Allah sujud tumanina, Allah wujud kidam mukhalafatul lil hawarisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat iradat ilmu hayat zaman Basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Tumanina, bayang. Tumanina. Nah, kita lanjut. Wa kana yusalli bihim samana raka'atin. Ngikut tuh umat yang ada saat itu di masjid akan sholatnya Rasulullah ai bi arba'i taslimatin, dengan 4 kali salam, ya. Jadi 8 rakaat 4 kali salam. 8 rakaat 4 kali. Nah itu berarti 2 rakaat 2 rakaat. Mangul. Jadi berapa dulu Nabi pertama? Berapa rakaat? 8. 40. Ya. Jadi cerita tentang sholat tarawih Rasulullah melaksanakan di awal itu dulu. Itu pun waktu di masjid, ya. Di masjid Rasulullah mempraktekkan dan ia mengajak umat ataupun umat ikut Rasulullah, dan Rasul melaksanakan 8 rakaat dengan cara 4 kali salam. Kama sayati, dan ini 4 kali salam ini nanti akan dijelaskan berikutnya. Jadi ada bab berikutnya, ya. Nah, 8 di masjid, wa yukammiluna baqiyaha fi buyutihim hatta tatimma 20 rakaatan 5 ya'ti. Jadi di malam 23, 25 dan 27 Rasulullah keluar, itu pun nggak habis isya, tengah malam. Sholatnya di masjid, jumlahnya 8 rakaat, 4 kali salam. Umat ngikutin. Tetapi 8 di masjid yukammilu wa yukammiluna baqiyaha. Rasul dan umat saat itu yukammiluna menyempurnakannya. Sisa dari yang 8 itu fi buyutihim, di rumah-rumah mereka. Gitu. Ai jelasnya hatta tatimma 20 rakaatan, sampai sempurna 20 rakaat. 8 di masjid, sisanya berapa? 12. Hah? 12-nya disempurnain di rumah. Semuanya panjang umur, terus ikuti taklim dan pengajian kita ini. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa ada bersama kita. Enggak perlulah kita ingin ini, ingin itu segala macam. Kita duduk 1 jam di majelis taklim, khairun, lebih bagus ketimbang kita harus sedekah 1000 kuda di jalan Allah. Enggak ada yang punya kuda kan sini Mas ya? Wah, ada. Lah kuda atuh aja mahal Bang Edi. Kuda atuh aja mahal. Ini juragan kuda Ustaz. Ini 1000. Lah 1000 kuda dari mana ya kita punya uang. Nah, oleh karenanya kesempatan, ya, kita manfaatkan kesempatan di malam Sayyidul Ayyam ini untuk thalabul ilmi. Allah Subhanahu wa taala akan permudah segala urusan kita, dunia kita dan akhirat kita. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم كافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم يا ميسر الأمور اللهم يا ميسر الأمور اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم آتنا كل خير اللهم آتنا كل خير اللهم بفضلك كل خير اللهم بفضلك كل خير ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بارك لنا في رجب وشعبان بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بلغنا رمضان حصل مقاصدنا بلغنا رمضان حصل مقاصدنا اغفر لنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا واغفر ذنوب أمنا وأبينا واغفر ذنوب إخواننا وأخواتنا أحبابنا قرابتنا عمامنا وعماتنا أخوالنا وخالاتنا واغفر لجميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات خصوصا لجميع أرواح أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بنور المعرفة اللهم نورنا ونور قلوبنا بنور الشفاعة وبنور محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله اللهم نور قبور المسلمين والمسلمات آباءنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا إخواننا وأخواتنا أحبابنا وقرابتنا نور قلوبنا وقبورهم نور أرواحهم بنور الشفاعة وبنور محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين واجعل أرواح آبائنا وأمهاتنا روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد خير الخلق أجمعين سبحان ربك رب العزة عما
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.